Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana caranya menganalisis LQ dan DLQ untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu wilayah dan mengetahui sektor-sektor apa saja yang mempunyai prospek untuk berkembang di masa depan ataupun yang sebaliknya. Nah, pada pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan contoh kasus di Kota Bekasi ya. Seperti yang kita tahu sendiri, Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang masuk ke dalam wilayah aglomerasi metropolitan Jabodetabek ya, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi seperti singkatannya tersebut. Nah, Kota Bekasi ini sendiri itu berada di bawah naungan administratif dari Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kemudian perlu kita ketahui sendiri bahwa Kota Bekasi juga merupakan salah satu kota satelit dari Jakarta yang menerima perkembangan langsung dari Jakarta ya. Karena ada juga warga-warga yang bekerja di Jakarta tinggal di Bekasi. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita akan menuju ke pembahasan spesifik terkait bagaimana cara melakukan analisis locational quotient atau LQ di Kota Bekasi. Nah, saya sudah mempunyai data PDRB ADHK di Kota Bekasi maupun Jawa Barat di tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Nah, bagaimana caranya kita melakukan analisis LQ? Ya, langsung saja langkah yang pertama. Ya, kita klik di sini dulu. Kita mulaikan dengan nama dengan, kemudian kita akan mengeklik jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk PDRB ADHK Kota Bekasi di tahun 2021. Kemudian kita bagi dengan jumlah total PDRB Kota Bekasi. Ya, kemudian lanjut kita bagi. Nah, kemudian kita langsung arahkan kursor ini ke jumlah kontribusi PDRB ADHK tahun 2021 untuk di Jawa Barat ya, di Provinsi Jawa Barat untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian kita bagi lagi. Kemudian juga sama seperti yang tadi, kita bagi juga dengan total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Kita bagi. Nah, kemudian jadi nantinya ini saya akan turunkan ke bawah. Nah, kenapa saya turunkan ke bawah? Supaya prosesnya bisa cepat ya. Agar prosesnya bisa cepat, saya akan menaruh tanda dolar di sini. Tanda dolar di sini ya, yang mana merujuk kepada angka total PDRB di masing-masing wilayah, baik itu di Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bekasi. Nah, demikian juga. Nah, kemudian saya tutup kurung. Nah, keluar hasilnya 0,07. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, sudah keluar angka-angkanya ya. Kita gunakan cara yang sama juga untuk di tahun 2022 ya. Kita berikan tanda sama dengan, kita buka kurung, masih pakai cara yang tadi juga, klik pada jumlah kontribusi PDRB ADHK tahun 2022 dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian kita bagi dengan jumlah PDRB total di provinsi kota PDRB ADHK Kota Bekasi tahun 2022. Kemudian lanjut kita mengarah ke Jawa Barat lagi, kita arahkan kursor ke Jawa Barat. Saya buka kurung lagi, kemudian saya klik di sini, kemudian saya bagi dengan jumlah PDRB provinsi total PDRB di Provinsi Jawa Barat ya.
PDB ADHK di Provinsi Jawa Barat di tahun 2022. Masih dengan cara yang tadi juga, saya akan kunci bagian total PDB dari masing-masing wilayah ya, dari Kota Bekasi dan Jawa Barat di tahun 2022 dengan tanda dolar, supaya ini ketika saya turunkan ke bawah ini langsung menghitung nilai LQ secara otomatis ya. Oh maaf, ada kesalahan. Nah, sudah keluar hasilnya 0,07. Turunkan lagi ke bawah. Nah, sudah keluar lagi hasilnya. Kemudian dengan cara yang serupa juga, tanda sama dengan, kita arahkan ke jumlah kontribusi PDRB ADHK tahun 2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Bekasi. Ya, kita bagi dengan total PDRB Kota Bekasi. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan total. Nah, jumlah kontribusi sektor PDRB ADHK tahun 2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ya. Kita bagi. Kemudian kita bagi dengan total jumlah PDRB total PDRB ADHK total ya di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Nah, sama seperti yang tadi juga, saya akan kunci dengan tanda dolar di sini supaya nanti ketika saya turunkan ke bawah ya, ketika saya turunkan ke bawah, dia langsung mengkalkulasi atau menghitung nilai LQ secara otomatis. Oh, ada kesalahan. Lupa tutup kurung lagi. Ya, kemudian saya turunkan ke bawah. Nah, setelah saya turunkan ke bawah, kita akan mencari tahu rata-rata LQ ya, rata-rata LQ dari masing-masing sektor ya. Caranya adalah tanda sama dengan dulu average ya, kita cari average ya, sudah saya kursor di sini ya. Nilai LQ di masing-masing sektor di tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 ya. Kemudian saya tekan enter. Hasilnya 0,07. Kemudian saya turunkan langsung saja ke bawah. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, kemudian kita bisa lakukan analisis secara langsung ya. Nah, panduan untuk mengetahui sektor itu non basis atau tidak itu adalah melihat LQ-nya, nilai LQ. Nah, ketika nilai LQ itu kurang dari 1 ya, itu bisa dikatakan sektor non basis. Nah, kalau dia sektornya itu nilai LQ-nya itu lebih dari 1, itu berarti merupakan sektor basis ya. Nah, untuk sektor yang non basis ini di sini ya, ini 0,07 ini termasuk non basis. Saya langsung keterangan saja, ini juga non basis. Nah, ini juga 0,79 juga non basis. Nah, 0,82 ini merupakan sektor basis ya. Ini juga basis. Kemudian ini juga basis ya. 1,49 juga basis. Nah, 2,15 ini juga basis ya. Ini 1,44 ini juga basis. Ya, kemudian 0,67 baru lagi non basis ya. Kemudian 1,10 ini basis. Kemudian 1,36 juga basis. Ya, 1,02 juga basis. Ini juga ya, ini non basis ya. Ini non basis. Kemudian selanjutnya basis ya. Basis. Nah, setelah setelah kita melakukan analisis ini, dapat kita ketahui sendiri ya. Di sini sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor non basis di Kota Bekasi ya, selama 3 tahun terakhir di tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.
Nah, sektor-sektor yang merupakan sektor non-basis di Kota Bekasi pada rentang tahun tersebut itu adalah sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, kemudian lanjut lagi informasi dan komunikasi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kemudian jasa pendidikan. Nah, sektor yang merupakan sektor non-basis yang mempunyai nilai LQ terendah ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor basis yang mana mempunyai nilai tertinggi ini jatuh kepada sektor pengadaan listrik dan gas LQ 2,82 ya. Ini sudah ini sektor basis dengan nilai LQ tertinggi di Kota Bogor ya dalam rentang waktu 3 tahun terakhir. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan sektor non basis. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau tahu sektor-sektor ini? Apakah kita mau tahu apakah sektor-sektor ini merupakan sektor-sektor yang berkembang akan mempunyai prospek untuk berkembang selanjutnya di masa depan, ataupun belum tentu, ataupun tidak berkembang di masa depan nantinya ya. Jadi nilai-nilai basis dan non basis ini tidak menjamin suatu sektor itu merupakan sektor yang berkembang di masa depan. Bisa saja itu dia berkembang hanya untuk sementara waktu. Tapi ada sektor-sektor yang saat ini masih non basis, tapi dia mempunyai karena dia mempunyai perkembangan yang cukup konstan ya, cukup konstan ke arah peningkatan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sektor yang berpotensi menjadi sektor basis di masa depan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui sektor-sektor yang mempunyai prospek di masa depan ataupun tidak? Ya, kita akan menganalisis kita akan melakukan analisis di Dynamic Locational Quotient atau DLQ setelah ini. Nah, jadi kita akan berlanjut ke bagian kedua dari video ini. Nah, sekarang kita berada di bagian kedua dari pembahasan dalam video ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana caranya kita melakukan analisis DLQ. Nah, jika tadi kita sudah melakukan analisis location quotient atau LQ, kita akan berlanjut kepada analisis DLQ atau Dynamic Locational Quotient ya. Nah, ini untuk analisis kali ini saya telah menambahkan data PDRB ADHK di tahun 2020 di masing-masing wilayah, baik itu di Kota Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai DLQ masing-masing sektor ya yang ada di Kota Bekasi. Nah, caranya kita bergerak di tabel untuk bisa itu kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa rata-rata pertumbuhan sektor di Kota Bekasi itu sendiri, masing-masing sektor. Nah, cara pertama saya klik di sini, saya mulaikan dengan tanda sama dengan, kemudian saya akan mencoba untuk mencari tahu berapa pertumbuhan, bagaimana berapa pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bekasi tahun 2021. Berarti saya akan kurangi jumlah kontribusi ya pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bekasi di tahun 2021 dikurangi dengan yang ada di tahun 2020. Nah, hasilnya adalah 5027 ya. Nah, kita tinggal perlu tarik saja ke bawah ya. Dan sudah muncul secara otomatis di sini hasilnya. Nah, kemudian juga demikian juga dengan menggunakan bagian sebelah 22 ya, kita mulai dengan sama dengan, kemudian lanjut kembali menghitung bagaimana pertumbuhan sektor yang sama juga tadi, pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bekasi di tahun 2022. Caranya adalah mengurangi jumlah kontribusi sektor tersebut pada PDRB ADHK di tahun 2022 di Kota Bekasi dikurangi dengan tahun 2021 ya. Hasilnya adalah 5.809. Demikian juga dengan cara yang ketiga ya, dengan di tahun 2023 masih menggunakan cara yang sama.
seperti ini. Nah, sudah keluar hasilnya. Selanjutnya kita tinggal menurunkan hasilnya ke bawah agar hasilnya sudah bisa terhitung secara otomatis ya. Nah, ini sudah keluar angka-angkanya. Kita turunkan lagi. Nah, sudah keluar angka-angkanya ya. Berarti selanjutnya yang kita lakukan setelah mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan sektor masing-masing di Kota Bekasi ya, di tahun masing-masing tahun 2021, 2022 hingga tahun 2023. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana persentase pertumbuhannya. Nah, cara yang pertama kita mulaikan dengan tanda sama dengan dulu ya, kita tekan sama dengan, kemudian kita akan tutup ya. 5027 ini hasil yang tadi ini dibagi dengan maaf ya. Nah, 5027 dibagi dengan jumlah total perbandingan ya di tahun 2021 yang tadi yang sudah kita hitung tadi, kita bagi dengan jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2020 ya. Kemudian kita kalikan dengan 100 ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Mungkin tinggal kita lebarkan ya. Oh, maaf. Ya, salah ya. Salah menggunakan notasi ya. Ulang. Ya, kita ulang dari awal. Ini ya. 5027 bagi dengan 3318 di sini ya. Ya, jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ya di Kota Bekasi dikali dengan 100 di sini. Hasilnya adalah 1,44 ya. Nah, demikian juga dengan menggunakan ya, kita tinggal turunkan ke bawah ya. Nah, keluarlah hasilnya. Nah, sini karena memang ini hasilnya ya, karena memang tidak ada hasilnya ya. Memang kontribusi untuk sektor pertanian penggajian memang tidak ada sama sekali di Kota Bekasi dari rentang tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023. Jadi saya tinggalkan ya, taruh 0 di sini ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cara yang sama juga untuk yang lainnya ya. Mungkin kita langsung tarik dari sini, apakah bisa? Nah, ini sudah langsung muncul hasilnya. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, sudah muncul hasilnya secara otomatis. Ya, ini kita turunkan lagi hasilnya. Ya, sudah muncul hasilnya secara otomatis. Nah, ini tinggal saya tulis kembali ya, supaya tetap bernilai 0 ya, 0,00 ya. Kemudian lanjut lagi adalah menghitung rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor di Kota Bekasi dari rentang tahun 2021 hingga tahun 2023. Caranya adalah kita menggunakan rumus average ya. Kita mulaikan dulu dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ya. Kita bagi sini ya. Nah, kemudian kita ya, hasilnya sudah muncul 2,86. Kemudian kita tinggal turunkan ke bawah untuk melihat hasilnya ya, secara otomatis di sini untuk sektor-sektor lain.
Nah, sudah muncul ya. Di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan, bahwa ini kita sudah mendapatkan rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor di Kota Bekasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Sekarang kita akan beralih ke Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Jadi urusan di Kota Bekasi sudah selesai, tinggal kita mencari lagi rata-rata pertumbuhan sektor masing-masing sektor di Provinsi Jawa Barat. Caranya masih sama seperti tadi prinsipnya. Untuk tahun 2021 kita tekan sama dengan dulu. Kemudian saya akan mengurangi terlebih dahulu jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHK tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat ya, di tahun 2021 dengan saya kurangi yang sesamanya di tahun 2020. Nah, ini sudah muncul. Saya langsung tarik saja ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menghitung lagi di tahun 2022, tahun 2023. Nah, karena ini, sekarang ini kita tinggal tarik saja sini, karena kita tadi sudah menghitung tadi sebelahnya. Nah, ini sudah langsung muncul hasilnya. Kita tarik lagi, tarik 2 kali ya. Nah, kemudian kita paskan lebar kolom. Ini kita tarik lagi ke bawah. Kita format, otomatis paskan ya, sudah selesai. Nah, setelah kita mengetahui jumlah pertumbuhan masing-masing sektor di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 ke tahun 2023, sekarang tinggal kita mengetahui persennya saja ya, tingkat persentase. Caranya adalah kita tekan tombol sama dengan turun. Kemudian kita akan membagi ya jumlah perhitungan ya, jadi ya selisih antara jumlah kontribusi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB tahun 2021 dengan tahun 2020 ya, kemudian kita bagi dengan jumlah kontribusi terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHK Jawa Barat di tahun 2020. Kemudian kita kalikan dengan 100, hasilnya 131. Kita tarik ke bawah, apakah sudah hasilnya. Nah, sudah langsung muncul hasil ya di sini. Kemudian kita akan menggunakan cara yang sama. Apakah sudah langsung keluar hasilnya? Langsung keluar hasilnya. Saya periksa dulu ya, apakah ini sudah betul atau tidak. Ya, sudah betul ya. Kemudian tinggal saya tarik lagi. Nah, kemudian saya tinggal tarik lagi ke bawah lagi sekali lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing sektor ya, masing-masing sektor di Provinsi Jawa Barat tentang tahun 2021 hingga tahun 2023. Karena masih sama seperti tadi, kita pakai rumus average ya. Kemudian kita crossover ke sini, tarik ke sini. 1,94 sudah langsung keluar ya hasilnya. Nah, jadi kita sudah dari perhitungan ini kita sudah mengetahui rata-rata pertumbuhan sektor masing-masing sektor di rentang tahun 2021 dan hingga tahun 2023 baik di Kota Bekasi maupun di Provinsi Jawa Barat.
sekarang kita tinggal melakukan analisis Dynamic Locational Quotient atau DLQ. Nah, kita tinggal menaruh saja nanti rata-ratanya di sini ya, GIJ sama GIP. Nah, perlu diketahui GIJ ini merupakan rata-rata pertumbuhan sektor di wilayah yang lebih rendah. Nah, dalam konteks ini kita akan memakai data yang di Kota Bekasi. Sedangkan GIP ini merupakan rata-rata pertumbuhan sektor ya pada rentang waktu tertentu di wilayah yang lebih besar. Dalam hal ini kita akan menggunakan data di provinsi, di tingkat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian, jadi saya tinggal copy ya, saya tinggal menyalin rata-rata pertumbuhan sektor di Kota Bekasi ya, rentang tahun 2021 hingga tahun 2023. Ini ini saya tinggal hapus. Nah, ini hasilnya saya ubah dulu ya, 2,86. Nah, setelah itu kita tinggal menambah rata-rata pertumbuhan sektor di Kota Bekasi ya, rentang tahun 2021 dan hingga tahun 2023 ditambah dengan 1, masing-masing ditambah 1 ya. Jadi ini 2,86 ditambah dengan 1. Ini adalah 3,86. Kita turunkan ke bawah. Apakah hasilnya sama? Turunkan lagi. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Juga dengan di wilayah yang lebih besar ya, yaitu Provinsi Jawa Barat, kita tinggal menyalin angka rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kita salin ke sini di IP. Nah, setelah itu saya tinggal hapus. Ini saya ubah dulu angkanya, format angkanya ya, di IP. Kemudian kita tinggal menambahkannya dengan 1 di sini lagi. Jadi saat ini hasilnya 2,94. Saya langsung tarik saya ke bawah. Nah, 7,1. Nah, setelah itu, apa yang kita akan lakukan di sini? Kita akan membagi nantinya GIJ ya, GIJ. Kita akan membagi masing-masing pertumbuhan masing-masing nilai. Nah, ini intinya ya, untuk di sini kita akan membagi antara rata-rata pertumbuhan sektor ya di rentang tahun 2021 hingga tahun 2023 yang kita hitung sebelumnya, yang ditambah 1 ditambah dengan totalnya di sini ya. Jadi oleh karena itu mungkin saya akan menambahkan kembali di sini fungsi sum ya, fungsi sum. Maaf, bukan fungsi sum ya. Ini 5,3. Kemudian sini maaf,
Nah, ini ada yang bagian saya ingin tambahkan, yaitu di bagian jumlah ya, di bagian jumlah sini ya, di bagian rata-rata jumlah, bagian rata-rata pertumbuhan. Berarti yang saya tambahkan di sini adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi di Kota Bekasi sama provinsi Jawa Barat ya, dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2023 dari sudut PDRB ADHK. Nah, kemudian jadi sini saya taruh di sini. Ini tingkat kota ya, GIJ. Ini saya taruh 4,54. Nah, jadi sini otomatis ya 5,54. Kemudian saya akan taruh di sini di kolom ini, itu di kolom GIP, itu rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat menurut PDRB ADHK dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2023 itu 4,3. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi kita tinggal membagi. Nah, yang akan kita bagi itu adalah ini satu GIJ ya, masing-masing sektor kita bagi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ya, rata-rata pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Contohnya saya akan bagi rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bogor di rentang tahun 2021 hingga tahun 2023, yang kemudian ditambahkan satu tentang ditambahkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor ya pada rentang tahun tersebut yang telah ditambahkan dengan satu. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini, 0,69. Ini saya akan lakukan penyesuaian terlebih dahulu sehingga hasilnya tetap di kanan, kemudian yang kalian nanti tetap terus ke kanan ya. Jadi saya langsung tarik saja supaya langsung kelihatan hasilnya. Oh, lupa. Saya lupa menambahkan tanda dolar ya. Tanda dolar. Kita 0,70. Ya, langsung keluar hasilnya ya. Tentunya kita menggunakan cara yang sama juga dengan tadi untuk 1 GIP 1 tambah GIP dibagi 1 ditambah GP. Nah, berarti yang saya tambahkan di sini, saya akan masukkan terlebih dahulu angka rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menurut PDRB ADHK yang telah ditambahkan dengan satu, ditambah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat menurut PDRB ADHK dari rentang tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, jangan lupa saya akan menaruh tanda dolar sini supaya ketika saya langsung tarik tadi ya, hasilnya akan langsung kelihatan. Nah, 8,67. 8,67 saya langsung tarik ke bawah. Oh, salah tanda ya. Oh, maaf. Salah tanda ya sini. Ya, tanda tambah ya. 0,51 yang langsung saya tarik pulang. Nah, bagaimana saya mengecek bahwa perhitungan yang tadi kita lakukan itu benar? Yaitu kita akan mengecek di bagian jumlah. Apabila jumlah di sini dia bernilai 1,00 ya. Hasilnya apabila di bagian jumlah ya, saya akan kursor ya, bagian jumlah itu dia hasil dari 1 tambah GIK dibagi 1 tambah GIJ maupun 1 tambah GIP dibagi 1 tambah GP, itu hasilnya tetap 1 ya, tidak ada hasil atau angka-angka lain gitu.
Nah, kemudian untuk T di LQ. Nah, untuk T sendiri, karena kita tahu ini perhitungannya rentangnya itu adalah 3 tahun ya, tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023. Meskipun kita tadi sempat menggunakan data yang di tahun 2020. Nah, tapi itu penggunaan data tahun 2020 itu hanya untuk bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada di tahun 2021 ya. Kemudian ini kita pakai angka 3 ya, karena ini hanya menggambarkan simulasi 3 tahun ya, tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023. Berarti ini 3 tahun yang kita pakai. Saya langsung tarik saja. Nah, selanjutnya adalah menghitung di LQ. Nah, untuk menghitung di LQ caranya adalah 1 tambah GIK ya, itu dibagi dengan 1 GIK dibagi 1 tambah GIJ ya, hasilnya ini dibagi dengan hasil dari 1 tambah GIP dibagi 1 tambah GP ya, dari masing-masing sektor ya. Kemudian kita pangkatkan pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, hasilnya adalah dari atas ini DLQ-nya 2,50 ya, 2,50. Kita langsung tarik saja ke bawah apakah hasilnya langsung kelihatan. Nah, ini sudah langsung kelihatan hasilnya. Nah, hasilnya sudah langsung kelihatan. Bagaimana cara kita untuk melihat satu mana yang positif, satu mana yang tidak positif? Nah, caranya adalah melihat angka DLQ. Jika angka DLQ-nya itu kurang dari 1 ya, kurang dari 1, maka sektor itu bisa dianggap sebagai sektor yang non prospektif di masa depan. Yang kurang dari 1 ya. Apabila dia lebih dari 1, itu merupakan itu bisa dianggap sebagai sektor yang prospektif di masa depan. Nah, berarti untuk angka 2,50 ini pertanyaan ya. Pertanyaan saya akan perbesar ya. Oh, memang sangat jauh ya. Ya, tidak apa-apa. Kita analisis saja sini. 2,50 ini hasilnya ya, karena dia lebih dari 1. Berarti ini satu yang positif ya. Positif. Kemudian 0,78 ini lebih ke non positif. Kemudian lanjut kita tarik ini ya, 0,63 dengan 0,69 juga menandakan ini satu non prospektif. 2,26 ini berarti satu prospektif. Nah, 0,92 berarti ini adalah sektor yang lebih non prospektif. Juga non prospektif. 2,28 ini prospektif ya, karena lebih dari 1. 0,66 ini non prospektif ya, karena kurang dari 1. 0,77 juga non prospektif. 0,22 apalagi. 0,53 ini merupakan sektor yang lebih ke non prospektif. 0,48 ini non prospektif ya. Ini ya 52,83 ini sektor yang prospektif. Kemudian 4,17 ini prospektif, lebih dari 1. Prospektif ya, bukan prospektif. Nah, kemudian 0,85 ini kurang dari 1, sehingga ini hasilnya non prospektif ya, sektor non prospektif. 1,78 ini merupakan sektor prospektif ya, karena lebih dari 1. Nah, demikian juga dengan ini. Nah, ya. Saya akan ubah fontnya sedikit ya. Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa dari 18 sektor yang kita analisis tadi, hanya ada 1, 2, 3 ya, 3, 4, 5,
6, dan 7. Berarti hanya ada 7 sektor yang dinilai prospektif di masa depan. Sedangkan yang sektor-sektor lainnya bisa dianggap sebagai sektor yang non prospektif ya. Mungkin saya akan sembunyikan terlebih dahulu untuk tabel ini. Apakah bisa? Nah, kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, sektor yang dinilai prospektif ini di Kota Bekasi itu adalah perikanan, perhutanan, dan perikanan ya, dengan nilai 2,50. Kemudian selanjutnya sektor nilai prospektif juga adalah sektor pengadaan air, pengolahan air sampah dan limbah dan daur ulang. Kemudian selanjutnya adalah sektor yang bisa nilai prospektif itu transportasi dan pergudangan. Ya. Kemudian sektor prospektif selanjutnya yang ada di Bekasi sendiri adalah administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kemudian selanjutnya itu sektor yang prospektif selanjutnya itu 22,47 yaitu jasa pendidikan. Ya, 0,85 ini untuk sektor jasa kesehatan dan ini sektor yang non prospektif ya. Nah, 1,78 ini sektor prospektif lagi yaitu jasa lainnya. Nah, dari angka-angka tersebut kita mengetahui bahwa sektor yang dinilai mempunyai peluang prospektif yang sangat tertinggi itu adalah sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib ya. Ini menempati nilai DLQ terbesar. Sedangkan untuk non prospektif sendiri nilai terendah ya, nilai terendah ya bisa dikatakan sebagai nilai terendah itu adalah bisa dikatakan sebagai nilai yang lebih tinggi ya. Dan 0,85 ya, 0,92. Ini dianggap sebagai sektor yang paling tidak prospektif ya. Selanjutnya itu sektor konstruksi. Ya, jadi kita sudah mengetahui kesimpulan sektor-sektor apa saja yang bisa dinilai sebagai sektor-sektor yang prospektif ataupun tidak di masa depan. Selanjutnya pada bagian ketiga kita akan sudah masuk ke segmen terakhir yaitu segmen melihat kesimpulan. Dari semua sektor yang ada, 18 sektor yang ada di Kota Bogor yaitu Kota Bekasi ini, mana sektor-sektor yang bisa dianggap sebagai sektor yang sektor basis prospektif ya, sektor basis prospektif, manakah sektor-sektor yang bisa dianggap sebagai sektor basis yang non prospektif, manakah sektor-sektor yang masih mempunyai kemampuan untuk berkembang di masa depan yaitu sektor non basis tapi prospektif, dan manakah sektor lainnya lagi yang sudah tidak basis ya, sudah non basis tapi juga tidak sudah non basis, tidak prospektif lagi. Nah, kita akan melihat itu di bagian selanjutnya, yaitu bagian terakhir dari pembahasan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja hasil, tadi kita setelah melakukan analisis LQ maupun analisis DLQ. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa melihat kesimpulan-kesimpulan akhir dari masing-masing sektor yang ada di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, pertanian, kehutanan dan perikanan sendiri, ini bukan sektor non basis DLQ, tapi dia bersifat prospektif DLQ. Tapi ini bukan sektor non basis tapi prospektif. Nah, secara non basis ya, bukan sektor unggulan di saat ini, tapi masih mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di masa depan. Kemudian untuk sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan, keduanya merupakan sektor yang non basis dan sektor yang non prospektif. Berarti sektor ini bisa dianggap bukan sebagai sektor unggulan pada saat ini, dan peluang untuk berkembang di masa depan itu cenderung lebih kecil. Kemudian sektor pengelolaan listrik dan gas ini bersifat basis ya, LQ-nya basis, tapi secara di LQ-nya dia non prospektif. Berarti sektor ini bisa dianggap sebagai salah satu sektor unggulan untuk Kota Bogor pada saat ini, tapi secara prospektifnya di masa depannya itu berkembangnya lebih kecil ya.
lebih kecil tingkat peluang untuk berkembangnya. Nah, kemudian ada sektor pengelolaan air, pengolahan sampah, limbah, dan gas daur ulang. Ini merupakan sektor yang bersifat basis dan prospektif. Berarti ini merupakan sektor yang bersifat unggulan di saat ini, ya, dan juga secara jangka waktu di masa depan masih mempunyai peluang yang besar untuk berkembang. Kemudian kita menuju sektor konstruksi, perdagangan dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kedua sektor ini merupakan sektor basis, tapi secara DLT-nya ini merupakan sektor non prospektif. Berarti bisa dianggap bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan pada saat ini, tapi peluang untuk berkembang di masa depan itu cenderung lebih kecil. Kemudian ada sektor transportasi dan pergudangan. Ini dia sektornya basis, ya. Secara LQ-nya dia basis, dan secara DLQ-nya dia merupakan sektor prospektif. Berarti ini bisa dianggap sebagai sektor basis prospektif. Dan sektor ini merupakan sektor unggulan, dan peluang untuk berkembang pada masa depan itu peluang untuk berkembang di masa depan itu masih lebih besar. Masih mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di masa yang akan datang. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini sama halnya seperti jasa keuangan dan asuransi, real estate atau properti, sama jasa perusahaan. Jadi ini merupakan sektor yang basis tapi bersifat non prospektif. Nah, tapi seperti yang saya bicarakan tadi, sektor ini unggulan pada masa yang saat ini, tapi untuk masa depannya, untuk tingkat perkembangan di masa depan itu peluang untuk berkembangnya itu masih mempunyai peluang yang kecil, ya, untuk berkembang di masa yang akan datang. Kemudian untuk sektor informasi dan komunikasi, ini sektor yang lebih bersifat non-basis dan non-prospektif. Artinya bukan sektor unggulan di Kota Bekasi, dan memang untuk secara masa depan ini peluangnya untuk berkembang itu kecil, ya, kecil peluang untuk berkembang di masa depan. Kita langsung menuju ke bagian bawah tabel. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Ini sama halnya seperti jasa pendidikan. Ini sifatnya non basis, ya, secara LQ, tapi prospektif secara DLQ. Berarti bisa dianggap bahwa sektor ini bukanlah sektor saat ini, ya. Saat ini sektor ini bukanlah sektor unggulan di Kota Bekasi, salah satu sektor unggulan di Kota Bekasi, tapi untuk jangka waktu masa depan ini masih punya peluang untuk berkembang, masih punya peluang yang besar untuk berkembang di masa yang akan datang. Apalagi Kota Bogor ini juga mempunyai peluang yang besar juga karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat, ya. Sebagai dampak dari wilayah ini sebagai wilayah Bogor sebagai wilayah aglomerasi. Nah, cuma untuk tingkat perkembangannya itu kita tidak tahu pada masa yang akan datang. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini dia satunya merupakan sektor basis, ya, berarti merupakan sektor unggulan di Kota Bogor, tapi bersifat non prospektif. Berarti sektor ini secara kasat mata ini bisa disimpulkan sebagai sektor unggulan, sebagai salah satu sektor unggulan, sektor basis di Kota Bogor, di Kota Bekasi, ya. Tapi untuk jangka waktu masa depan ini mempunyai peluang yang berkembangnya jauh lebih kecil. Kemudian sektor jasa lainnya ini basis dan prospektif. Berarti jasa lainnya bisa dianggap sebagai sektor-sektor yang bersifat jasa dan di luar dari jasa-jasa dari sektor-sektor yang sudah dijelaskan di sini. Berarti jasa lainnya ini mempunyai peluang untuk berkembang di masa depan. Ini merupakan salah satu sektor basis yang ada di Kota Bekasi dan mempunyai peluang untuk berkembang yang besar di masa mendatang. Jadi analisis ini berguna dalam melihat sektor-sektor mana saja yang saat ini merupakan sektor basis di suatu wilayah dan melihat apakah sektor-sektor ini dalam sudut pandang masa depan ini masih mempunyai peluang yang besar untuk berkembang atau peluang berkembangnya jauh lebih kecil. Nah, jadi demikianlah pembahasan. Jadi demikianlah video kali ini, ya, yang membahas tentang analisis LQ, DLQ, analisis LQ dan DLQ, yang mana objek studinya adalah
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan dengan demikian kita sudah mengetahui tadi ya, sektor-sektor mana saja yang bersifat basis prospektif, basis non prospektif, kemudian non basis prospektif, non basis non prospektif ya. Jadi apabila video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, tentu saya mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton ini. Mohon maaf video ini agak kepanjangan ya, karena ada tadi pembahasan yang cukup panjang, terutama untuk analisis DLQ. Karena di analisis DLQ ini memang membutuhkan langkah-langkah yang jauh lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan analisis LQ. Nah, kemudian dalam video kali ini, apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan ya. Saya memohon maaf. Tidak ada manusia yang betul-betul sempurna ya. Jadi demikianlah video kali ini, demikianlah pembahasan yang saya terangkan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih video ini dari awal hingga akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.